Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani dengan NIM 2205 111199. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah Ekofisiologi Hewan yang berjudul Identifikasi Biomarker Toksisitas pada ikan air tawar sebagai indikator respon fisiologis terhadap paparan logam berat. Bahwa ada 59 dari 100 sungai di Indonesia dipantau mengandung logam berat di atas batas yang aman. Sungai Citarum mengandung timbal hingga 4,7 mg per liter, padahal batas amannya hanya 0,03 mg per liter. Sungai Siak di Riau terkontaminasi akibat merkuri tambak emas ilegal. Yang lebih mengkhawatirkan, cara kita memantau pencemaran selama ini yang hanya mengukur kadar kimia airnya saja, bukan dampak yang lebih nyata terjadi pada organisme hidup di dalamnya. Selama ini, metode monitoring kualitas air hanya mengukur konsentrasi logam dalam air dan sedimennya. Padahal, konsentrasi logam yang terukur di air tidak hanya mencerminkan seberapa besar logam itu benar-benar terserap oleh ikan. Faktor seperti pH, suhu, dan kesadaran air bisa mengubah tingkat bahayanya secara drastis. Kita butuh pendekatan yang lebih tepat, mengukur respon biologis ikan itu sendiri sebagai bukti langsung dampak pencemaran. Apa yang dimaksud dengan biomarker toksisitas? Biomarker toksisitas adalah perubahan biologis yang terukur pada tubuh ikan di tingkat molekul, sel, dan jaringan yang menunjukkan bahwa ikan tersebut telah terpapar kontaminan. Melalui tinjauan sistematis terhadap 20 artikel ilmiah tahun 2020 hingga 2025, saya memetakan biomarker mana yang paling sensitif, paling cepat terdeteksi, dan yang paling relevan untuk perairan tropis Indonesia. Dari seluruh biomarker yang dikaji, ada 3 biomarker yang menunjukkan sensitif tertinggi berdasarkan nilai efek Size atau Cohen. Yang pertama, presentase DNA tail dari komet Esai dengan efek Size dominan 3,55 mampu mengidentifikasi kerusakan DNA akibat paparan arsen hanya dalam 6 jam pertama. Kedua, inhibisi enzim ALAD, biomarker spesifik untuk paparan pada timbal, menunjukkan penurunan aktivitas hingga 72% dalam 24 jam pada ikan nila dengan efek Size dominan 3,12. Yang ketiga, malondialdehida atau MDA, indikator kerusakan sel akibat radikal bebas, meningkat 58% hanya dalam 6 jam pertama, menjadikannya alarm diri yang sangat handal. Penelitian ini juga membandingkan sensitivitas biomarker antara spesies internasional dengan spesies Indonesia. Ikan nila dan ikan mas menunjukkan sensitivitas yang sebanding, sehingga data dari literatur internasional bisa diekstrapolasi ke konteks Indonesia. Namun, spesies asli di Indonesia seperti ikan gabus dan ikan seluang yang sangat relevan untuk perairan gabut, Sumatera, dan Kalimantan masih sangat kekurangan data eksperimental. Validasi pada spesies-spesies ini menjadi agenda riset yang mendesak. Berdasarkan analisis komprehensif ini, penelitian menunjukkan panel biomarker minimum viable atau MVB dalam 3 tingkatan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan laboratorium. Trial pertama wajib yang terdiri dari MDA,
ARAD, dan frekuensi mikronukleus. Trial yang kedua dianjurkan menambahkan ACHE, histopatologi insang, dan enzim SOD atau CAT untuk ioneksis yang lebih mekanis dan mendetail. Trial yang ketiga untuk riset melibatkan biomarker endokrin seperti vitellogenin dan biomarker imun seperti lisozim untuk menilai dampak jangka panjang pada populasi hewan. Untuk pertama kalinya, 7 kategori biomarker fungsional diintegrasikan ke dalam satu kerangka sintesis lintas spesies dan lintas logam yang berorientasi pada kondisi perairan tropis di Indonesia. Penelitian ini bukan hanya sekedar tinjauan literatur saja, adalah landasan ilmiah konkret bagi para pengelola lingkungan, pengambilan kebijakan, dan peneliti Indonesia untuk membangun protokol monitoring perairan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Karena kualitas air kita bukan hanya soal angka di laboratorium, tetapi juga melainkan tentang kehidupan yang bergantung pada lingkungan sekitarnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.